Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab tea anu aya di Riyadh, anu asal ti Cianjur Selatan. Kumaha daramang sadayana? Mugia pada sehat, semangat ngajalankan aktivitas sadi dintena. Di video kali ini saya mau membahas tentang ada satu pertanyaan ya dari teman saya, bagaimana saya itu mau bekerja sebagai TKW tapi saya memilih Saudi karena saya mau mungkin suatu saat majikan baik bisa menghajikan atau mengumrohkan saya. Alhamdulillah ya, emang itu semua. Kenapa semua TKW dari Indonesia memilih Saudi? Kebanyakannya seperti itu. Dan itu termasuk niat yang sangat baik. Tetapi ya, kita kan dari Indonesia itu niatnya mau bekerja. Tetap utamakan kita bekerja. Soal itu haji dan umroh itu adalah pilihan sebenarnya, dan kalau kita diumrohkan atau dihajikan itu adalah sebagai bonus dari pekerjaan kita gitu, dari pilihan kita. Dan alhamdulillah ya, saya pun dulu bekerja di Al-Hasa, saya enggak selesai kontrak, cuma 9 bulan, tetapi pas 4 bulan saya diumrohkan. Begitupun saya kerja yang kedua kalinya di Riyadh, karena majikan perempuan asli orang Jeddah, jadi setiap bulan, jadi 1 bulan Riyadh, 1 bulan Jeddah. Jadi kalau saya ke Jeddah, setiap bulan sekali kan majikan suka umroh, ya majikan laki, saya kalau mau pasti ikut, begitu. Dan alhamdulillahnya tuh ya, pembantu yang di Jeddah itu, dia tuh sudah 4 tahun lamanya, tapi dia sama sekali enggak pernah dibawa umroh. Padahal majikannya sering umrohan, tetapi karena ada saya, dia jadi dibawa umroh bareng saya, bareng majikan saya. Mau tahu apa itu rahasianya? Saya sampai mungkin kurang lebih 11 kali ya, dan saya terakhir dihajikan. Alhamdulillah ya, waktu saya kerja di Riyadh yang dulu. Dan yang sekarang pun sama, saya juga alhamdulillah sudah diumrohkan. Nah, ini saya waktu melaksanakan umroh ya di di majikan ini. Ini setelah selesai tawaf ya. Ini dekat Ka'bah. Lalu ini, kalau ini di Sapa ya, maksudnya ini setelah melaksanakan sa'i. Setelah sa'i, ini sholat berjamaah di sini, dan inilah tempatnya ya waktu umroh sekarang. Dan kalau haji belum ya. Jadi pertamanya apa sih yang harus kita siapkan gitu supaya kita itu bisa diumrohkan secara gratis? Memang ya kalau bayar itu bisa juga, tetapi rata-rata sesudah kita di sininya lebih dari 2 tahun gitu kan. Kalau dari PK itu, kalau sesudah 2 tahun finish kontrak itu harus ada hadiah itu dihajikan begitu. Tapi itu jarang-jarang sayang. Dan juga kita nggak usah maksa-maksa ngotot banget, karena haji itu pilihan. Sekali lagi, kalau ada panggilan itu dari Allah, insya Allah kita akan dihajikan gitu. Jadi niat pertama yang itu tuh niat dari rumahnya. Saya setiap kali mau bekerja, biarpun saya jadi TKW, sebelum pergi itu saya berniat ke Allah, semoga saya dalam perjalanan ini, semoga saya ada panggilan untuk beribadah umroh dan haji. Dan sebelum saya pergi, biasakan saya sholat safar dulu.
terus doa safar. Dan kalau misalkan ya ada keluarga, misalnya ada suami ataupun bapak, bisa diadankan dulu seperti layaknya orang-orang yang mau pergi haji atau umrah gitu. Terus di perjalanan itu saya setiap bepergian, biarpun saya mau jadi TKW, saya sepanjang perjalanan saya biasakan membacakan Bismillahirrohmanirrohim, jangan berhenti. Bismillahirrohmanirrohim, karena dalam Bismillah itu seperti doa. Jadi menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan insya Allah selain kita akan dihasilkan hajat kita, insya Allah kita akan dihajikan dan diumrohkan. Jadi tergantung niat dari kepala kita, dari hati kita gitu. Nah, kalau kita di pemberhentian nih, ada berhenti nih di suatu tempat, mungkin di rumah makan ataupun sampai nanti di tujuan, pas nyampe itu ucapkan ya arhamar rahimina irhamna 7 kali. Begitu. Jadi setiap pemberhentian ataupun pas nyampe baca ya arhamar rahimina 7 kali. Kalau berjalan lagi, baca lagi Bismillahirrohmanirrohim selagi kita ingat. Dan sesampainya di sini, apa yang kita harus lakukan? Utamakan beribadah. Contohnya apa beribadah itu? Utamakan nomor 1, sholat 5 waktu di awal waktu. Karena kalau melihat kita beribadah dengan baik, majikan itu menilai. Begitu. Jadi sembahyang itu setiap waktunya usahakan 5 waktu itu awal waktu. Kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya, minta izin dulu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada waktu-waktu banget, kita ngajam. Apa ngajam itu? Ya Rob, maafkanlah. Selesai saya mengerjakan pekerjaan ini, insya Allah saya sembahyang langsung. Begitu. Jadi majikan itu menilai, karena dia itu bangga kalau punya pembantu mendahulukan Tuhannya yang tauhidnya kuat. Terus utamakan juga kalau bisa, kalau tahu sholat sunnah. Apa sholat sunnah itu? Seperti rawatib dan rawatib ya, qobliyah atau ba'diyah. Contohnya duhur, qobliyah, ba'diyah, asar, maghrib, ba'diyah, isya, ba'diyah, atau terus sholat witir, subuh, qobliyah. Dan juga biasakan qiyamul lail atau sholat tahajud, karena di sholat tahajud itu semua permintaan kita, semua doa kita itu diijabah. Begitu, biasakan itu selalu. Karena di sini kan sebelum tidur ya, karena nggak tidur dulu, karena tidurnya itu biasanya tengah malam, kita sembahyang itu dulu, tahajud dulu. Biasakan, biar kita nggak usah tahu majikan, tetapi suatu saat dia juga pasti akan mengetahui gitu. Biarpun nggak mengetahui, kita tuh ikhlas karena Allah gitu. Nah, begitu bangun kan rata-rata jam berapapun itu bangunnya gitu. Kalau sebelum duhur, biasakan sembahyang duha. Kenapa? Karena duha itu menarik rezeki ya. Biasakan sembahyang duha. Atau juga kalau hari Jumat, biasakan baca surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan surat-surat yang lainnya di hari-hari biasa ya. Itu majikan tuh akan menilai kita bahwa kita tuh agamanya itu kuat, imannya itu kuat. Jadi suatu saat tanpa kita minta, pasti dia menawarkan, apakah kamu mau melaksanakan umroh bareng-bareng atau melaksanakan haji? Insya Allah akan ditawarkan tanpa kita minta. Karena dan kita gak usah mau sama rombongan-rombongan Indonesia, gak usah. Biarpun sama majikan gak apa-apa, yang penting kita ibadah yang benar. Dan saya juga memang saya umroh selalu sama majikan, tapi waktu haji saya disatukannya tuh sama rombongan
haji sama yang dari Indonesia, bukan sama TKW. Jadi rombongan dari Jawa Barat. Dan waktu itu saya bayar majikan bukan saya, 6.000 real, 24 juta kalau uang sekarang. Waktu itu alhamdulillah majikan menghadiahkan saya, dan saya bilang apakah ini menghajikan itu karena saya mau nambah atau benar-benar ikhlas. Jadi saya itu waktu naik haji itu kurang lebih 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang itu sudah 6.000 real. 6.000 kali 1000-nya 4 juta, berarti berapa ya? Tinggal hitungkan aja, berarti 24 juta. Begitu. Jadi lumayan besar biarpun di sini dekat ya. Tetapi ya untuk seorang TKW yang dari Indonya mau banget melaksanakan umroh ataupun haji ya, jangan kita tuh ngebet banget mau. Maksudnya gimana? Tetap yang diutamakan itu pekerjaan, karena kalau kita bekerja dengan baik nanti majikan itu nilai kita. Dan ibadah juga jangan sampai pekerjaan kita diabaikan gitu. Tetap pekerjaan kita diutamakan, karena niat kesini kan bekerja, dan kita berangkat ke sini pakai uang majikan. Ongkos kita tuh, beli kita tuh gede. Ada yang pernah saya yang curhat gitu, tapi ini nggak tahu benar atau tidak ya, karena bukan real dari kantor. Katanya beli kita itu lebih 40.000 real. Bayangkan 40.000 real kalau dirupiahkan berapa? 10.000 aja udah 40 juta. Bayangkan berapa puluh juta, lebih dari 100 ngambil kita. Makanya kita tuh di sini tuh harus benar-benar kerja yang baik. Begitu. Karena dia untuk biaya-biaya ke sini tuh gede banget mengeluarkan uangnya. Jadi begitu kita selain tetapi ya tetap ibadah itu kita harus diutamakan sebisa-bisa mungkin, karena kalau kita keyakinan kita mau contohnya ya, keyakinan itu contohnya kita sakit, kita yakin akan sehat, insya Allah akan sehat. Kerja saya yakin akan sukses, insya Allah akan sukses. Dan begitu pun kita mau sholat dengan awal waktu, insya Allah pasti ada jalannya. Begitu pula kita mau bisa melaksanakan umrah ataupun haji, apalagi kita sebelum tidur, bangun tidur, terus saya mau itu di hati itu ya, insya Allah itu akan Allah kabulkan. Begitu. Dan sebagai tambahan ya, kalau mau itu setiap bekerja itu jangan lupa bacakan sholawat ya, atau bismillah setiap kita di hati, jangan terlalu mencolok, jangan keluar suara ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma sholli ala Muhammad, jangan terlalu panjang-panjang, yang penting istiqomahnya. Dan juga kalau misalnya nggak bisa nih, saya mah suka kelupaan misalnya, oh nggak apa-apa, semua orang bisa seperti itu ya. Tapi biasakanlah pas keluar kita dari kamar tidur kita, atau pas mau masuk kita pagi-pagi, ataupun pokoknya bangun tidur pas mau berangkat mau bekerja itu, kita langkahkan kaki kanan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah karena kita tauhid ke Allah dan cinta kita, sholawat itu kecintaan kepada Rasul, insya Allah kita di sini selain kita akan mendapat keselamatan, seberat apapun masalah, insya Allah akan Allah bantu kalau kita mengutamakan Allah ya. Dan terhindar terutamanya, dan juga dalam keseharian pekerjaan kita akan ternilai pahala.
Begitu, semoga semua TKI Saudi khususnya semoga diberi kesempatan, ada panggilan untuk melaksanakan haji dan umroh. Tetapi biarpun bukan orang Saudi, namanya di Timur Tengah, karena majikan pasti semuanya pada mau melaksanakan umroh. Setidaknya kalau tidak haji ya insya Allah akan diberi kesempatan untuk ada panggilan melaksanakan umroh ataupun haji. Semoga bermanfaat untuk tip dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.